وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نكون بها من أهل فضله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل رسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من بعده أما بعد. Para masyayikh, para alim ulama, para habaib ingkang kawula mulyakaken, Habib khusus panjenenganipun Habib Anis, Habib Abdullah Segaf, Habib Zainul Abidin, Habib Hamid Al-Kaf, dan yang lain-lainnya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Sahibul Bait, Kiai Akhfas dan Ibu Jamilah, dan seluruh keluarga Pondok Wahdatul Thulab yang saya muliakan. Sok lali Habib Mustafa Al-Idrus, karena beliau telah meninggalkan ke sini. Yang saya hormati, sampun kathah wau moyulah hasanah sanggih Habib Mustafa. Mustafa niki nggih panjen sangat akrab dateng kalian Pak Hamid Baidowi nggih. Tapi nggih kula nggih nomor kedua napa pinten. Nggih rada akrab sangat nderekaken perjuanganipun Pak Hamid Baidowi menentang Syiah, menentang liberal dan lain-lainnya. Alhamdulillah ini beliau Kiai Hamid Baidowi terkenal dengan anti-Syiah dan liberal ini. Saya yakin proses sejarah justru untuk menunjukkan nasionalis beliau yang sangat tinggi, karena beliau paham sekali bahwasanya aliran Syiah ini punya negara, punya pendukung, yaitu negara Iran yang sewaktu-waktu bisa membuat penjajahan atau apa, dan itu sudah terjadi. Syiah itu bukan hanya di Iran, tapi sudah merembet ke Irak. Bahkan Syiah dulu itu bukan semuanya, bahkan Iran itu semuanya bukan Syiah semuanya aslinya. Separuh orang Syiah, separuh ahli sunnah. Tapi setelah Raja Pahlavi ditumbangkan oleh Khomeini, yang ahli sunnah dihabisi semuanya. Dan sekarang Syiah menguasai daerah Irak juga. Yang ahli sunnah banyak yang dihabisi. Di Irak kula nate nderekaken abah kula rombongan niku hanya di sekitar makbarahnya Imam Abu Hanifah dan makbarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Selainnya itu sudah dikuasai oleh Syiah. Begitu juga liberal, paham liberal itu lawan atau dimusuhi oleh Kiai Hamid Baidowi adalah karena liberal ini juga punya backing namanya Amerika Serikat. Tapi alhamdulillah sekarang ini Islam yang bukan liberal tambah rame, tambah banyak yang bukan liberal atau anti liberal. Ini perjuangan Kiai Hamid Baidowi dibarengi oleh saya juga Mustafa Al-Idrus. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian,
Tadi masalah Mbah Khalil ini yang merobek benderanya Belanda. Ini saya itu mendengar entah dari siapa, apa dengar-dengaran kurungan-kurungonen, wallah alam sebab. Tapi saya itu mendengar begitu itu cerita itu, tapi saya lupa siapa penyampai cerita itu. Alhasil bahwasanya yang terkenal Mbah Khalil ini orangnya juwaduk sekali. Tadi di biografinya nggak ada kalimat jaduk ya, sangat jaduk sekali. Yaitu kamarnya beliau yang ada di Termas itu gak ono sing wani mlebu kamarnya karena singit, walhasil jaduk gak ada yang kuat masuk ke kamarnya itu. Dan tadi di biografinya Kiai Khalil ini dikejar-kejar oleh Belanda. Jadi umpamanya cerita saya tadi itu gak benar, tapi insya Allah ya mendekati benar ya. Allah, karena melihat kejadukannya nih, sopo sing wani merobek bendera Belanda itu nggak ada kalau nggak juwaduk, namun nggak ngarah iso, nggak arah wani. Adapun Jenderal Malabi ditembak dan seterusnya, itu kan waktu perang kan bisa saja ditembak itu ya. Ada berita itu pakai rakitan bom atau apa kecil-kecilan. Itu ada yang bilang tidak benar, yang benar ya ditembak. Entah pakai senjatanya Jepang atau apa begitu kan, biasa Hizbullah. Yang jelas tadi diceritakan Kiai Khalil itu pimpinan Hizbullah di Surabaya. Jadi pantas sekali cerita yang saya sampaikan itu, walaupun saya sendiri lupa atau nggak ingat siapa yang menceritakan. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi antaranya Mbah Khalil dengan Mbah Zubair itu ada hubungan Hizbullah, sama-sama Hizbullah. Alhamdulillah Mbah Zubair juga kepala Hizbullah untuk daerah Sarang sampai Tuban ya, bahkan sebagian dari Bojonegoro. Bapak-bapak saudara sekalian, kalau Mbah Baidowi ini terkenalnya adalah ketika kiai-kiai Lasem ngungsi, ketika ada sekutu datang, itu Mbah Baidowi tidak ngungsi sama sekali. Bisri, Kiai siapa semuanya banyak yang ngungsi di Sarang ya. Ada lagi yang di mana itu Sedan atau di daerah Sarang Kidulan itu. Mbah Khalil atau ya Mbah Khalil abahnya Gus Koyum itu ke daerah Sarang bagian kidul. Itu semuanya ngungsi, tapi kalau Mbah Baido ini nggak ngungsi. Bahkan pernah nanti semua saya cerita ini dari Kiai Hamid, pernah dia Jumatan hanya orang 3 ya, tiap imamnya makmumnya 2. Pernah katanya itu. Sebabnya zaman sekutu itu, jadi beliau manusia yang enggak la yakhafu laumata laim alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Manusia ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini sangat nyata kepada ayat ini, nyata pada pribadinya Kiai Baidowi. Alhamdulillah, di beliau sendirian molang Jalalain kalau nggak salah di masjid nih. Molang Jalalainnya di masjid
Jadi ono mulang nang pondok, ono mulang nang masjid. Ini dilampahi benar-benar al ulama warathatul anbiya. Bukan hanya mulang di pondok tapi juga di masjid. Karena kebetulan beliau adalah takmir masjid langsung mulai dari zaman Belanda. Bapak-bapak saudara sekalian, tadi Yek Topa tanya tentang masalah sidang di Jombang, masalah ulama NU kumpul di Jombang, di mana Jombang nih Pak? Tenggene Ki Bisri Sansuri nggih, Denanyar nggih, teng Denanyar. Niku Mbah Hasyim Asy'ari sampun kapundhut. Tadi diceritakan Mbah Hasyim Asy'ari ada di dalam ruangan rapat sidang, Mbah Hasyim Asy'ari sudah kapundhut. Itu kejadian adalah karena ada perlawanan DITII Kartosuryo. Jadi ada perlawanan Kartosuryo kepada pemerintahan Soekarno. Ini NU harus menjawab, pemerintahan saya ini sah apa enggak menurut NU. Akhirnya ulama rapat di Denanyar tadi. Mbah siapa? Mbah Doidowi di luar, mungkin alasannya ISIS apa ya, tapi nggak ada ceritanya ngerokok enggak ya. Nah, malah yang saya dengar dari Pak Hamid itu dia pakai tongkat ngisik-ngisik gini-gini, tongkatnya diginikan. Mbah Doidowi kalau ngisik-ngisik tongkat itu sambil hatinya sambil zikir. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muridnya banyak, ada tarekat Satoriyah, ada tarekat Sadiliyah. Ada satu cucunya yang diijazahi secara khusus, yaitu Yu Zahra, adiknya Kak Uzair ya. Yu Zahra itu diijazah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 500 kali sehari. Khusus itu hanya Yu Zahra tok yang diberi ijazah itu. Ada orang diijazahi hanya sholat Fatih, ada. Beliau memberi ijazah orang itu macam-macam. Bapak-bapak saudara sekalian, walhasil Ki Baidowi ini adalah memang orang yang negarawan bahasa sekarangnya ya. Orang yang negarawan, gak wedi ono Jepang teko, ono sekutu teko ora wedi. Dia tetap istiqomah. Dia nyekeli ngopeni masjid Lasem, bukan hanya sholatnya tapi juga molangnya. Nah, ini yang kita sayangkan zaman sekarang, masjid-masjid itu khususnya masjid NU ya, dan ya, itu kadang-kadang gak ono molangi, hanya seminggu sekali kuliah Jumat atau ya berjumatan, hanya itu. Itu saja, itu sebetulnya ide dari saya itu. Saya punya ide, saya sampaikan kepada wali murid pondok putri saya, orangnya PKB ya. Jadi saya sampaikan, mestine ono pengajian minimal ya seminggu sekali, itu hari Jumat kan banyak ya, ada gentenan penceramah itu asalnya dulu nggak ada, itu ide saya, tapi saya malah nggak tahu diundang, ya nggak apa-apa ya, sementing manfaat ide saya. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, jadi Mbah Dowi itu ya ngopeni sholat jamaah di
masjid juga ngopeni mulang tafsir Jalalain. Bapak-bapak saudara sekalian, inilah sosok nenek neng dalem ceritane Pak Hamid iku nek jam 6 kaya bar subuh iku mulang Quran. Mulang Quran. Gak mulang kitab, nanti kalau jam 9 mungkin baru ngaji kitab Ihya. Tapi nek isuk iku mulang Quran. Beliau sambil tidur-tiduran begini, sambil ngantuk-ngantuk. Tapi nek muridé salah dilokno. Muridé salah dilokno. Orang nggak tahu, kebanyakan orang nggak tahu kalau Mbah Baidowi ini hafal Quran. Hanya sekali katanya Pak Hamid, beliau cerita dia hafal Quran itu hanya sekali tok. Itu tadi dibilang khumul yuhibbul khumul, ya tafsirannya seperti itu. Dan dia nggak pernah pidato. Ini yang angel ditiru ya. Pak Hamid aja senang pidato ya. Kalau Pak Mbah Baidowi belas gak tahu pidato. Kiai tukang dungo jadinya. Istilahnya. Gak pernah pidato, khutbah Jumat tok itu bahasa Arab. Gak tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, khutbah Jumat gak pernah. Bapak-bapak saudara sekalian, pakaiannya ini semua cerita dari Kiai Hamid ini. Pakaiannya Mbah Baidowi itu pancet. Gak tahu tuku pakaian. Pireng nate pireng kai. Wis tahu ya, alhamdulillah. Gak tahu tuku pakaian. Itu pakaiane sing kok Mekah-Mekah kuno-kuno niku dinggoni. Iku perlu diselidiki sapa sing ngumbah-umbah ya. Ana sing ngumbah-umbah ta ora. Nenek pakaiane Pak Halim ora tau diumbah ya. Tapi kok yora ampek nemen ya, ajib nggih. Nggih meh kaya ngoten niku, tapi nek Mbah Baidowi kula kinten nggih ana sing umbah-umbah menawa mboten ngertos. Para ingkang pokoke mboten nate dumbas pakaiane kok Mekah-Mekah niku sak sorbane niku kabeh hadiah-hadiah kanggo tiyang. Gak tau tuku napa kelambi. Niku unik, aneh nggih, antik sekali. Bapak-bapak saudara sekalian, yang paling hebat dari Baidowi adalah tadi netepno status awau DITI memberontak karena alasannya tidak pakai hukum syariat. DITI mengaku penerusnya kerajaan Demak atau Raden Patah ya. Beliau sebetulnya Kartosuryo dengan Soekarno ini sama muridnya siapa ya, yang punya Tuturi Handayani ke siapa jenenge? Nggih, Ki Hajar Dewantara ya. Itu sama-sama muridnya Ki Hajar Dewantara. Tapi Ki Kartosuryo ini aslinya pegawai di perhutani atau apa, alhasil iri dan seterusnya, akhirnya menjadi gerakan DITI. Tapi banyak yang orang-orang anggota DITI itu banyak orang-orang baik, bukan berarti orang jelek semuanya. Orang baik tertipu dengan gerakan Islaminya itu. Melawan kezaliman, melawan anti syariat dan melawan non syariat dan seterusnya itu. Tapi dia sendiri ini sebetulnya teman aslinya, sama-sama murid Ki Hajar Dewantara. Bapak-bapak saudara sekalian, saya bisa cerita ini adalah karena keluarganya istri saya itu ada yang ikut DITI, dia hafal Quran. Bahkan di Pondok Krapyak sendiri ada yang kroprek atau di
di Jombang, nah, itu ada yang melindungi, bukan ikut ya, melindungi DITII. Maksudnya melindungi santri, maksudnya bukan berarti sehati dengan Kartosuwiryo. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi waktu itu DITI melawan pemerintah, NU ini diikut kena imbasnya, dijelek-jelekan oleh Kartosuwiryo. Nah, tapi Ki Baidowi dengan tegas ketika tadi isi tongkatnya, ada rapat di dalam rumahnya Dinanyar itu diklok, akhirnya minta pendapat. Mbah Wahab sendiri yang tanya, pripun niki Kyai diklok niki, pripun status Soekarno? Dijawab, huwa waliul amri adz-dzaruri bisyaukah. Sebetulnya takbir wa waliul amri bisyaukah itu ada di kitab Bajuri ada. Tambahan dari Baidowi adalah ad-dzaruri, kata-kata ad-dzaruri. Ini sangat sangat pas ya, sangat meredam atau nengah-nengahi perselisihan antara kedua kelompok, antara yang pro dengan yang kontra kepemimpinan Bapak Soekarno. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi pemerintah waktu itu mendapat ujian besar, tapi dengan adanya ketegasan dari ijtihadnya para ulama, ya, termasuk Mbah Baidowi tadi, kenapa menerima pemerintahan Soekarno walaupun tidak Islami secara total atau secara banyak, adalah karena di Indonesia ini ada KUA, kantor urusan agama. Ini kan kadang-kadang ada perempuan nggak punya wali nasab. Ini nanti kan kalau nggak diwaleni karo naib, engkau akhirnya kan jadi zina ya, menjadi perzinaan. Jadi untuk menyelamatkan umat dari perzinaan ada KUA, dan KUA ini cara Mbah Mun sangat berjasa sekali. Sebab akeh wong ape nikah asale gak tahu syahadaten, dengan KUA dikongkon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah ngantos sepriki to nggih, nek sampean maleni nika taukil tah napa nika diwaken maca talqin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Wow, tahun winginane 4 tahun yang lewat ada wacana dari Ansor tah napa NU Lasem nggih. Sinten nika sing biasa protokol teng mriki nika. Nah, supaya wong ape nikah kon iso tasyahud ya. Kon iso tahiyat, tasyahud nika, terus kon maca Fatihah dan kon napa nika nggih. Kula setuju tapi kok durung mlaku-mlaku ya. Nah, terus wonten malih supaya pemberantasan narkoba, miras dan seterusnya. Alhamdulillah ketepaan kapal resi santri ya, didukung penuh, cuman malah dari sebagian kita sing ono sing gak setuju ta apa ngoten-ngoten nika. Orang kang kawula mulyakaken, kalau wong sini malih naib itu atau kenaiban itu sangat berguna kepada Indonesia, Islam di Indonesia ini. Alhamdulillah, karena memandang kemaslahatannya kenaiban KUA ini, akhirnya para kiai NU itu niku beristihad wis disahno wae. Engko nek gak disahno lak KUA nganggur utawa mu'attalah, ora berfungsi, niki tambah bahaya. Niku keputusan saking Dinanyar niku dibawa ke Megamendung nggih. Di sana diputuskan, sing mutusno Mbah Wahab Hasbullah. Makanya
ide status waliul amri ad-daruri bisyauka kepada Soekarno ini yang terkenal adalah ciptaan Ki Wahab Hasbullah, tapi sebetulnya ide itu dari Mbah Baidowi. Nggih. Seperti juga maaf ya kalau saya ikut nimbrung. Yalal waton hubbul waton minal iman inhadu yahlal waton, ya. Lagu-lagu itu dalam hati saya itu gak mungkin kayak Wahab itu gaya lagu-lagu, ya. Orang tahu napa, orang pengalaman. Itu hati saya itu karangannya mbah saya itu mestinya, karangnya Mbah Zubair. Kalau nggak percaya silakan napa buka pidato-pidatonya Abah kula niku waktu napa zaman Londo niku diwarai ngoten-ngoten niku. Sing marai nggih Mbah Zubair to nggih. Cuman disampaikan nang Mbah Wahab, akhirnya namane kena Mbah Wahab, akhirnya jadi pahlawan, ya. Orang kang kawula mulyakaken, perjuangan NU pertama itu bukan dari Mbah Hasyim Asy'ari. NU pertama itu gerakan NU, bukan Nahdlatul Ulama, gerakan melawan Wahabi, gerakan santri bangkit ekonominya dan lainnya, itu adalah dari Mas Mansur, Mas Alwi, dan ketua NU yang ketua NU sing pertama nih jenenge Hasan Gipo, Bang. Hasan Gipo niki jirine tiang Sulawesi, tapi istrine niku tasih keluarga saking pundi wau Ndresmo, nggih, saking keluarga Ndresmo. Hasil gerakan itu Mas Alwi, Mas Mansur, Hasan Gipo ditambah Ki Wahab Hasbullah. Ki Wahab Hasbullah ditambah niku akhirnya ana gerakan Nahdlatul Tujar nggih. Terus ana sijine Nahdlatul Tujar, ana Jamiyatul Wa'idin Jamiyatul Mubalighin dan apa. Niku dikepalani Mbah Asnawi Kudus nggih. Jamiyatul Mubalighin dah napa supe kula. Wonten Nahdlatul Tujar. Terakhire terus dikumpul dadi siji tengene Mekah dadi Jamiyatu Nahdlatul Ulama nggih. Ana Nahdlatul Tujar, ana apa lah jenenge? Tasawur taswirul afkar nggih. Ana taswirul afkar, ana Nahdlatul Tujar, terakhir Komite Hijaz, kemudian tiga niki menjadi satu jadi Nahdlatul Ulama, berkah bapake Syekh Sotik, ya. Karena ape sowan ngene Raja Abdul Aziz kok tulisane Komite Hijaz napa Nahdlatul Ulama atau napa supe kula akhirnya dikon genti Nahdlatul Ulama. Asalnya Nahdlatul Waton, astagfirullah. Jadi asalnya gerakannya Nahdlatul Waton niku kalih Raja Saudi utawi sanggeng Bapak Syekh Sotik kon genti Nahdlatul Ulama. Nek Nahdlatul Waton iki politik, ya. Akhirnya nek politik omongane gak diterima kali rojo, tapi Nahdlatul Ulama ditompo. Nahdlatul Waton madrasah teng Sarang niku namire nggih Nahdlatul Waton. Keranten Yai Zubair niku nggih sering dijak riwariwi kalih Ki Wahab Hasbullah. Sami kalih madrasah Ki Hasbullah Wahab Hasbullah teng kene Surabaya niku nggih Nahdlatul Waton. Ono gerakan Nahdlatul Waton, niki pertama dari ulama, kemudian susi dari Nahdlatul Ulama, akhirnya napa? Niki cerita sang abah kula,
niku Nahdlatul Ulama niki Mbah Wahab Asbullah niku koyok kurang marem. Akhirnya Nahdlatul Ulama dadi partai metu sangka Masyumi. Nenek Kiai Istiatin Mbah Hasyim Asy'ari, partai ini partai Masyumi, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Meh sami kali Mbah sinten wau? Mbah Baidowi nggih, urusan perdesaan niku Nahdlatul Ulama, urusan perkotaan niku Masyumi. Mugi-mugi nikilah apa? Ingkang saged kula terake, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, menawi wonten kekurangan dan napa nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan tahlil singkat yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Assegaf. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.